Karena mereka berpikir, gue juga toh nggak akan dapat banyak, maka gue akan menurunkan kualitas kerja gue. Menurut pendapat lu kalau ada statement kayak gitu, itu kayak gimana? Bagaimana satu sistem dan organisasi itu mampu bisa membedakan antara highest performer, kemudian good performer, bad performer, worst performer, itu harus terbedakan. Masalahnya adalah they are calculating. Ngapain lo kerja capek-capek, berat-berat dan segala macam kalau gue ternyata bukan cuman gaji kagak naik, tapi bahkan beberapa facility dicopotin gitu menurut gue. Lu bisa kerja pontang-panting, lu diberi tenaga, diberi otak yang encer untuk bisa melakukan itu, diberi kesempatan dan terutama kesehatan. It is a privilege, it is anugerah, itu yang harus kau syukuri. Balik lagi di MSCO Channel. Hari ini gue berdua sama Bagio, kita akan angkat sebuah topik yang menurut gue ini relevan untuk kita bicarakan. Kenapa? Karena tantangan selalu berubah. Tentunya apa yang mungkin harus dilakukan oleh setiap manusia, tentunya kita sebagai orang yang melakukan aktivitas, ini isunya yang gue mau angkat itu adalah lebih kepada fairness, bro. Kan kita maunya begini, aktivitas kita itu harus dihargai oleh orang lain. Kalau kita bicara tentang fairness dari zaman dulu, sekarang dan ke depan, pasti setiap orang punya bayangan itu adalah kalau lu beli apel sekilo, ya dong, harusnya sesuai dengan timbangannya gitu maksud gue. Jadi kalau pakai yang analog, tapi kalau yang digital kan jelas, kalau 1 kilo ya benar-benar 1.00 kg kan begitu. Tapi faktanya di organisasi ini, bro, gue langsung saja, mungkin untuk beberapa orang di usia tertentu kayaknya ketika dia bekerja, kemudian dia mendapatkan sesuatu hasil yang mungkin menurut dia adalah, kayaknya gue nggak sesuai deh. Dia masih bisa bersabar tuh. Tapi kalau di zaman sekarang, di mana isi daripada kantor-kantor itu adalah kebanyakan millennials, itu gue dengar, itu banyak yang merasa kayaknya gue udah kerja keras, tapi kayaknya gue nggak mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Ditambah lagi dengan kasus, atau dengan masalah, yaitu adalah COVID melanda. Masalahnya apa? Mungkin ketika di situasi normal, dia masih punya potensi untuk dia akan mencari pekerjaan baru. Tapi di situasi sekarang, pertanyaan gue adalah, itu kondisi kayak begini, mereka harus menurunkan pekerjaan ataupun kualitas kemampuan terbaik mereka. Karena mereka berpikir, gue juga toh nggak akan dapat banyak, maka gue akan menurunkan kualitas kerja gue. Menurut pendapat lo, kalau ada statement kayak gitu, itu kayak gimana? Riset itu kan, kalau kita merujuk ke riset itu mengatakan bahwasanya millennials yang sudah hampir 65% ini yang berada di organisasi itu, bahkan prediksinya akan 75% di 2025, itu mereka itu sukanya kan instant gratification. Artinya kalau gue kerja bagus langsung dapat. Gue dapat dong. Mereka bukan. Dia nggak mau nunggu dan nggak mau janji. Nggak mau nunggu, bukan generasi yang nunggu janji dari atasan. Mungkin agak berbeda sama kita. Nah, beberapa organisasi itu masih nyaman dengan gaya yang mungkin tidak terlalu kompatibel ya. Misalnya ada beberapa organisasi itu yang masih menerapkan yang namanya naik jabatan itu harus minimal bekerja sekian tahun, 4 tahun, 5 tahun. Jadi adalah sesuatu yang agak aneh jika ada generasi yang lebih muda, kemudian dia naik duluan sebelum yang senior. Nah, hal-hal seperti ini menurutku jadinya tidak kompatibel lagi tuh. Meskipun sebenarnya ya kalau kita bicara mendefinisikan yang adil dalam memperlakukan seperti apa, memperlakukan karyawan itu ya. Karena yang kita tidak mau kan kita menghindari organisasi itu bahasa pasarannya itu PGPS, Van. Pinter goblok pendapatan sama gitu. Jadi kita maunya itu adalah ya treat fairly dong. Nah makanya kalau kita bicara kata fair, itu kan 1 tambah 1, jadi equal. Jadi ekuasinya kan sama gitu kan. Gua kasih beban atau kerjaan keberatan 1 kilo kan gua harus dibayar setara kan begitu. Tapi kan faktanya kan kita bicara ideal. Kata ideal itu apakah ada, apakah tidak, itu kan semuanya pada akhirnya gua nggak tahu nyata betul apakah ideal di organisasi itu ada yang kayak begitu apa gimana gitu? Relatively kan subjektif ya. Kalau gue bilang adil bagiku, belum tentu adil baginya dan bagimu. Kan beda. Oleh karena itu kita harus bersepakat pada satu sistem yang kita sepakati bersama, lalu kita terapkan sistem itu.
Nah, sistem itu yang kita uji apakah benar sudah memberikan hak kepada orang yang berkontribusi lebih, harusnya beda dong dengan yang tidak berkontribusi atau berkontribusi kurang. Kalau istilah gue gini, bagaimana satu sistem dalam organisasi itu mampu bisa membedakan antara highest performer, kemudian good performer, bad performer, worst performer, itu harus terbedakan. Tidak boleh bersifat, kalau istilahnya itu distributif ya. Distributif begini, asal kalian supervisor ya sama aja pendapatannya atau gajinya atau pendapatannya ya, atau benefitnya gitu. Itu berarti kan distributif. Jadi nggak kayak gini, kayak aku punya anak 4 misalnya ya, usianya beda-beda, itu kan nggak mungkin uang sakunya sama kan. Betul. Atas nama kalian kan 4 orang anakku semua. Sebagai ayah aku akan memberi keadilan bagi kalian. Aku kasih uang saku 20.000 per orang. Bagi anak TK itu gede sekali ya, tapi bagi anak yang sudah kuliah dipakai apa itu cuman 20.000. Ya, kalau gue inget sebetulnya keadilan distributif itu sempat diangkat oleh Aristoteles entah mungkin di abad kesekian itu ya, 2300 tahun yang lalu lah ya, 300 tahun sebelum Masehi. Dan kata distributif itu sebetulnya gue nggak tahu menurut pendapat lo, sebetulnya organisasi punya kehendak baik nggak sih untuk melakukan bahwa orang yang bagus performance-nya kemudian dia akan diberikan yang lebih bagus lagi di luar daripada rank daripada gaji pokoknya dia gitu maksud gue. Kalau istilah kerennya itu it is a sine qua non, artinya sesuatu yang bersifat wajib sekarang, tidak bisa lagi tidak bisa kita hindari lagi ya. Kalau kita mau kompetitif, kita mau dapatkan karyawan terbaik, nah orang-orang yang hebat itu senang berkompetisi kan, dan mereka mau diperlakukan secara fair. Kalau saya memberi retribusi lebih, ya masa saya dapatnya sama. Maka it is a must. Kalau istilah gue bahasa ini gunakan bahasa keren ya. It is a hygiene factor sekarang sudah. Bahwa organisasi harus mempunyai platform sistem yang bisa membedakan yang tadi itu antara high performer, sekedar good performer, low performer sama lowest performer. Ini bukan sesuatu yang mau tidak mau ya. Ini harus dilakukan sekarang. Nah, kenapa? Karena tadi itu riset tentang milenial, apalagi nanti adiknya milenial, post milenial atau generasi Z itu, generasi yang they want to be treated fairly itu betul-betul muncul di permukaan. Ya, kan begini, kalau lu lihat bahwa 60 sekian persen populasi yang ada di organisasi itu adalah most are millennials, ya kan, which mereka adalah orang yang gue tidak mengeneralisasi, tetapi mereka adalah butuh sesuatu yang instant, bahasa lu tadi, ya kan, mereka adalah orang yang kurang sabar, kan? Tetapi hari ini mereka dipaksa buat bersabar, bro. Dipaksa buat bersabarnya kenapa? Mau bikin usaha kagak ada modal, kemudian dia mau keluar kerja juga nggak ada opportunity di tempat yang baru, di tempat lain, ya kan? So they stay. Masalahnya adalah they are calculating, ngapain gua kerja capek-capek, berat-berat dan segala macam kalau gua ternyata bukan cuman gaji kagak naik. Tapi bahkan beberapa facility dicopotin gitu maksud gue. My questions. Apakah adil kalau misalnya begitu? Gue bilang oke deh, gue nggak akan kerja banyak-banyak atau gue ya sesuai aja dong. Lo ngasih gue segini, bahkan beberapa dilucuti gitu kan. Should I do at my very best? Yang gue kasih ke perusahaan, atau gue akan bilang ke perusahaan bahwa oke, karena lu begini maka gue akan begitu gitu kira-kira. So what do you think about that? Dari awal yang lu tadi sampaikan ya, jadi ketika let's say seseorang merasakan kayaknya aku tidak diperlakukan dengan fair gitu ya, betul. Itu kan paling tidak opsinya 3. Opsi pertama adalah gue cabut cari perusahaan lain, masalahnya which is tidak gampang saat ini. Yang kedua adalah gue berhenti, gue bikin usaha sendiri. Duit kagak ada. Itu panjang kan, yang harus dipertimbangkan, entah modal, entah akses, terutama keberanian. Akhirnya ada opsi yang ketiga kan, I stay. Nah, ketika seseorang stay di perusahaan yang sama dengan sistem yang belum jadi ya, yang tadi kita bicara fair system begitu. Maka paling tidak dia akan punya 3 lagi opsi itu. Yang pertama, saya tetap berusaha keras, bekerja dengan keras, meskipun saya tidak diperlakukan dengan fair. Yang kedua adalah, ya sudah, saya turunkan kualitas pekerjaan saya, begitu kan? Toh percuma juga kerja pontang-panting, toh yang didapat sama juga. Atau yang jelek, yang ketiga, gue malah jadi demotivated, malah tidak bekerja dengan benar, begitulah. Jadi apa mogok lah.
Ada opsi 1, opsi 2, opsi 3. Tentu saja yang kita harapkan ini dari diskusi kita itu, saya mau ngajak teman-teman nih, aku yakin, seyakin-yakinnya insya Allah yang nonton kita ini dalam tipe tadi itu, tipe high performer itu. Whatever it is the situation that you face right now in your organization, in your company adalah, you must do the best you could. Jadi opsi 3 yang pertama ya. Jadi do the best you could. Pertanyaan? Even though dia sadar bahwa dia nggak akan dapat hasil yang terbaik dalam bentuk tadi hygiene factors yang dia dapat, gitu maksud gua, in term of salary and whatsoever. Kan jadi begini, Bagio enak aja ngomong kayak gitu. Ketika aku bekerja keras, padahal yang aku dapat sama saja dengan yang biasa-biasa saja, bahkan sama saja dengan yang di bawah. Itu bagaimana? How do I keep up with my motivation? Iya dong. Motivasi kita kan naik turun tuh. Pasti. Di awal gue semangat, tapi setelah tahu kondisi kayak gini, lama-lama gue jadi down juga, jadi males. Itu normal kayak gitu? Very normal, very human kan. Karena kita kan makhluk yang kadang semangat, kadang turun, kadang semangat, kadang turun. Nah, bagaimana dong menyikapi itu? Kan itu sekarang pertanyaannya. Menurutku itu yang. Tapi mungkin lu harus definisikan dulu versi lu kalau kita bicara dari awal tadi gua angkat topik itu, kemudian lu bicara adil itu sebetulnya kayak gimana sih? So let everybody know about what is your perspective regard definisi adil itu. Kira-kira what do you think? Banyak sekali tuh konsep kalau kita cari secara literatur, ketemunya banyak sekali teori banyak. Tapi yang sederhana menurutku ya, ini yang sependek pemahamanku yang sederhana. Kita bicara keadilan yang distributif sesuai dengan distribusinya. Jadi asal lu manajer berarti sama. Kayak anak umur berapapun uang sakunya sama. Yang kedua ada yang keadilan kompensatif ya. Misalnya begini, kamu tahun kemarin kan tidak terima gaji, jadi tahun ini kamu terima. Nah, kamu tahun ini nggak terima ya. Jadi ada kompensasi karena tahun kemarin tidak, tahun ini kamu terima, terlepas apapun hasil kerjamu. Yang kita mau kan yang ketiga ini. Yang ketiga ini disebut keadilan retributif. Jadi kamu menerima sesuatu sesuai dengan retribusinya, sesuai dengan apa yang kau berikan bagi perusahaan. Nah, kita itu maunya yang seperti itu kan. So ini adalah lawan kata dari PGPS tadi, pinter goblok pendapatan sama. Nah, kita maunya adalah keadilan yang retributif. Jadi kau akan terima sesuai dengan apa yang kau berikan. Kalau outputmu tinggi sekali, masa gaji atau bonusmu sama dengan yang lain. Kan itu yang kita mau. Betul. Nah, makanya kan ini bukan challenge sih sebetulnya. Kesabaran yang sudah dilakukan sama banyak orang, dia sudah bekerja dengan baik, kontribusi, bahasa lo tadi retribusi yang diberikan kepada perusahaan juga itu bukan kecil bahkan besar. Bahkan orang ini bahkan melampaui targetnya dan seterusnya. Which di seberang sana ada orang nyantai kerjanya, udah gitu pas dicek ternyata gajinya sama bro. Itu kan bete abis pasti kan begitu. Nah, jadi keadilan yang distributif tidak bisa didapat. Yang retributif tidak didapat. Justru yang didapat hanya distribusi tadi. SD, SMP, SMA sama ya SMA itu ya jajannya. So apa yang lu bisa kasih saran kepada orang-orang yang dia harus melakukan yang terbaik tetap walaupun lu tidak mendapatkan kompensasi yang sifatnya retributif tadi itu. So what do you think? Nomor satu pasti adalah kembali ke teori adversity quotient kan. What can I do towards the situation gitu. Core itu. Ya, core. Bagaimana I can do something about it. Kemudian aku ngomong sama atasan, ngomong sama HRD segala macam. Let's put it in the worst scenario. Aku sudah percaya bahwa perusahaan akan berubah. Kemudian aku sudah ngomong dengan beberapa teman, bahkan ngomong dengan manajemen, dan manajemen bilang kita belum bisa ke situ. Dengan satu dan lain hal, alasan manajemen tetap memperlakukan sistem yang sama. Bahwasanya kita di sini menganut sistem sama rasa sama rata. Misalnya ya, what should I do now? What should I do now? Nah, aku melihatnya teorinya jadi begini adalah, if you cannot change something, then what you can do is change your mindset. Change yourself, starting from your mind. If you cannot change something, then what you need to do is change your mindset ya. Change your mind. Tidak mudah pasti. Karena mindset orang itu di benak gue percaya ya, hampir sebagian besar itu adalah kalau gue kasih 10, in return gue harus dapat hal yang sama kan gitu. Aku ada pengalaman menarik gitu Van. Ketika awal kita COVID ya, Maret April kita panik semua, lalu tim kita itu kerja dari rumah semua. Akhirnya yang ada di kantor cuma berdua. Aku sama satu orang tim, teman ngobrol-ngobrol lah kita.
Dan manusiawi sekali kan, karena di awal-awal kita bingung yang dimaksud working from home itu apakah benar working? We don't know. We don't know. Atau sleeping atau apa ya? Kan kita nggak tahu ya. Kecuali sebelum kita tentukan atau berlakukan working from home, kita kasih CCTV di rumah masing-masing, so we can check. We can observe through that CCTV. Kan psikologikanya begini, kalau kawan kita itu mungkin tidak produktif sekali, tapi begitu dia ada di sebelah gue bisa lihat kan. Pasti. Ini ibarat kita mendayung perahu yang sama dan orangnya tampak gitu. Tapi begitu working from home itu pasti ada semacam teman-teman di organisasi pasti merasakan itu. Saya misalnya ya rumah saya dekat kantor atau saya di bagian tertentu yang harus dengan segala resiko bekerja di kantor, sedang teman-teman dari rumah. Kadang memunculkan ini nggak bener, ini nggak bener. Ini nggak fair. Nggak fair. Yang gue pikir begini, yang gue omongin itu begini. Tidak semua orang punya kesempatan yang sama ya. Ketika kau diberi kesempatan sama Tuhan untuk bisa hadir, it is already anugerah loh. Mungkin Van, yang lain tuh pingin ada di kantor, yang lain pingin melakukan itu, tapi karena satu dan yang lain hal, mereka tak bisa melakukan itu. Jadi itu ini kayak analogi kayak begini tuh. Dulu ya ada di zaman gue masih mudaan kita ya, ada veteran perang. Itu miskin, hidupnya sangat berkekurangan. This is true story. Ya, samberin. Bapak apa tidak marah sama negara? Bapak yang berjuang dengan taruhan nyawa untuk memerdekakan bangsa kita ini. Sedangkan Bapak sekarang tidak mendapatkan apa yang Bapak perjuangkan. Apa Bapak tidak kecewa? Apa jawaban dia? Loh, saya ikut berjuang aja itu sudah anugerah. Tidak semua orang loh diberi kesempatan sama Tuhan, diberi kesempatan, diberi keberanian, diberi kesehatan fisik dan mental untuk berani berjuang melawan penjajah. Bagi saya berjuang saja, itu sudah anugerah dan saya syukur itu dan saya tak minta apa-apa. You are the chosen one ya kan? Wow. Lu orang yang terpilih gitu kan? Iya, karena bisa jadi itu banyak orang yang ingin berjuang waktu itu. Tapi itu mungkin fisik tidak cukup, mungkin tidak diperbolehkan keluarga atau mental dia keberanian tidak sekuat bapak ini. Nah, jawaban ini menurutku indah sekali jawaban ini. So, ketika saya melakukan sesuatu saja itu sudah anugerah, what should I ask for more? Ketika Tuhan menakdirkan saya saja untuk bisa bekerja, di saat yang lain itu mungkin fighting untuk bisa bekerja, why should I ask for more? Jadi lu masih ingat ya kita di awal saat bicara Clash of Generation itu, yang aku cerita tentang Spider-Man, terus ketika dia bilang with great power comes great responsibility ya. Ketika lu punya ilmu, bukankah itu responsibility-mu lebih tinggi dibanding mereka yang awam? Balik lagi gue, terus siapa itu di tim lu yang dia quarrel atau bukan quarrel, dia apa dia? Aku pikir di semua tempat lah ya, termasuk lu sama gua juga pada momen tertentu kan begitu ya. Dulu waktu kerja di organisasi itu. This guy is millennials, right? Gila ya, anak-anak milenial kan selalu itu. Gila ya, ini aku kerja pontang-panting, ini si bapak ini enak. Sekarang gua mau balik. Lu bisa kerja pontang-panting, lu diberi tenaga, diberi otak yang encer untuk bisa melakukan itu, diberi kesempatan dan terutama kesehatan. It is a privilege. It is anugerah, itu yang harus kau syukuri. Ini adalah sisi berbeda yang aku mau share ke teman-teman, terutama high performers itu. Satu, ketika kau merasakan ketidakadilan dalam organisasimu, tentu saja you have to do something about it with your adversity quotient ya. You believe that I can control, I can do something about it. Nomor dua, ownership, aku ngomong betulan. But let's say in the worst scenario, ketika semuanya tidak terjadi, then change your mindset. Itu yang aku mau share. What kind of mindset? Ya itu tadi, bahwasanya I'm given more. I'm given more knowledge, more brain, more opportunity, lebih sehat, lebih bisa. Ketika kau melakukan itu di atas yang lain, itu satu anugerah. Itu dulu disyukuri menurut gua. Ketika yang lain di luar banyak yang sakit, mereka mungkin mau bantu, cuman mereka nggak punya current situation dan juga current jobnya ini lebih dituntut adalah orang yang seperti ini kan begitu ya. While lu nggak bisa contribute, mungkin dia mau contribute, dia mungkin mau
bekerja ke kantor, tapi kan pembatasan lah ini dan segala macam. Pada akhirnya apa? Ya kayak koin dua sisi ya, Van ya. Di satu sisi aku akan ngomong ke manajemen, ke owners terutama, sistem penilaian kinerja, sistem manajemen kinerjamu harus kompatibel dengan kondisi. Kau tidak boleh lagi menggunakan distributive fairness. You have to go to the retributive fairness. Di satu sisi. Tapi di sisi lain, aku akan ngomong pada teman-teman yang high performers ini terutama adalah ketika perusahaan ini sedang melakukan transformasi ke arah sana, what you can do right now adalah be grateful of what you are today. Meskipun sebenarnya gue bisa juga ngomong begini, lu sekarang tidak mendapat apa yang jadi hakmu sebagai orang yang hebat, high performer, tapi bukankah itu adalah sarana belajar untuk memperbaiki dirimu ke depan? Katanya kalau bekerja jangan uang yang ditujukan ya, karena uang itu akan mengikuti ketika kita bisa berkontribusi memberi value yang besar bagi organisasi maupun masyarakat. Nah jadi sisi lain, di satu sisi I will encourage teman-teman di manajemen, owners terutama untuk memastikan bahwa sistemmu itu kompatibel. Tapi di sisi lain I will ask teman-teman yang high performer, I believe our viewers high performers, untuk switch sedikit, bersyukur banyak gitu, lebih supaya karena begitu kau hanya kecewa, maka energinya yang terbangun energi negatif ya. Kinerjamu akan turun, hubunganmu dengan teman-temanmu jadi tidak sebagus yang dulu. Both sides menurut gue ya. Both sides yang harus. Yang gue tangkep, lu coba pemahaman gue itu adalah begini. Sekarang situasi berubah. Organisasi menghadapi berbagai kesulitan, tantangan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Organisasi juga dituntut untuk salah satunya yaitu adalah harus menyesuaikan strategi kompensasi kalau gitu, bro. Manajemen kinerja, performance manajemennya berarti kan. Kenapa? Karena hari ini orang yang dulu berkumpul dalam satu tempat, which kita bisa tidak 100% kontrol, tapi kita paling nggak bisa kelihatan nih orang kerjanya apa dan seterusnya. And today kita bekerja dengan cara shifting gitu kira-kira, ada shift di rumah, kemudian di kantor, ya kan, which kita nggak tahu apakah mereka beneran kerja atau nggak di kantor, walaupun result itu kan bisa aja kita tuntut kan begitu. Tapi di sisi yang lain, ini PR buat organisasi itu adalah performance management sistemnya harus di reinvent, harus kompatibel. Di sisi yang lain, teman-teman para high performers jangan cuman calculating doang gitu. Iya kan? More grateful with yourself. So you have to more grateful. Appreciate yourself. That rewards doesn't have to be in the form of money. Reward bagi gua, it's not always in the form of money, but at the very time you can do something when nobody else can do, it is a privilege already. It is luxury. It is a luxury. Not everybody can have that. Yes. Jadi bagiku pemahaman ini aku mau share ke teman-teman ya, supaya tidak gampang kecewa. Bahasa Jawanya ngersulo. Ini topiknya serius banget sih. Iya. Tapi karena lagi COVID, jadi banyak orang-orang hebat itu yang merasa kok begini nih. So ini semoga ada, I don't know lah. Tapi ada cara pandang berbeda ya. Bahwasanya kau lebih being grateful to yourself. Mensyukuri itu kan sederhananya begini. Kalau kamu dikasih harta banyak, bentuk syukurnya adalah menggunakan harta itu kan di jalan yang benar untuk kemaslahatan banyak orang. Kalau kau dikasih ilmu yang banyak, kau dikaruniai IQ cerdas, otakmu encer, baca sekali nempel semua gitu, berarti ya gunakan itu untuk maslahah gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang menurutku lebih ke, mungkin ini pengantar untuk diskusi berikutnya, kita bicara spiritual quotient. Jadi dari kemarin kita mau ngangkat itu tapi belum jadi aja ya. Karena kita sudah bicara intellectual quotient, emotional quotient, adversity quotient. Ada dua yang kita belum bicara, physical quotient sama spiritual quotient. Ya, gue kira pertemuan kita kali ini sebetulnya adalah melengkapi pertemuan-pertemuan kita yang sebelumnya terkait dengan IQ. Gue anggap bahwa orang high performers itu adalah IQ di atas rata-rata. Bisa jadi karena juga dia punya kecepatan dalam berpikir, mengambil
kecepatan dia dalam menganalisa permasalahan, maka dia dituntut IQ yang tinggi. Let's say high performer salah satu faktornya adalah IQ yang cerdas. Kemudian emotionally, secara emosi dia juga mempunyai kecerdasan di dalamnya, ya kan, pada saat dia bekerja, ya dia menghadapi semua, ya kan, emotion lebih kepada understanding self and then others, kan begitu ya. Ketika dia berada dan berinteraksi di organisasi, dia mampu taklukkan dirinya dan juga orang lain sehingga dia bisa berinteraksi dengan baik. Tapi kenyataan berikutnya itu adalah yang namanya permasalahan tidak pernah turun. Yang ada kalau organisasi target tambah naik, ya kan, customer expectation juga tambah meningkat, sehingga ya lu harus bisa menghadapi begitu banyak kesulitan. Barusan masalahnya adalah ketika orang yang high performers ini sudah lakukan yang terbaik, tiba-tiba ujungnya lu nggak dapat apa yang lu harapkan, kan begitu kan kesimpulannya kan. Maka lu tadi menyampaikan kepada teman-teman itu adalah bahwa lu dikasih semua yang terbaik itu adalah hal yang lu harus justru syukuri dong. Karena tidak semua orang memiliki itu semuanya. Tidak semua orang mempunyai kompleks kemampuan ya yang begitu lengkap, dan Tuhan kasih ke lu, kan gitu. Ya ini pengantar ke SQ. Iya kan. Nah ini berat nih bro. Ini berat banget. Tapi aku mau dudukkan secara logis dalam artian begini. So our focus of discussion is not only on the person being the high performers itu. Tapi juga kita bicara, management, you have to be aware, you have to identify your current position in regards to performance management. Why? Lu harus lihat, jangan-jangan sistem penilaian kinerja, manajemen kinerja gue sudah nggak kompatibel dengan kondisi saat ini. Nah, jadi satu sisi lain. Jadi dua-duanya kita harus benahi. Karena sekali lagi, when you have a riset Nicholas Christakis ya sama James Fowler itu, ketika lu berada di mood yang jelek itu akan berimpact ke banyak hal, ke dirimu sendiri, ke teman-temanmu. Sumpah itu kan nular, sebagaimana kebahagiaan juga nular. Itu contagious. Emotional contagion. Emotional contagion. Oke, guys, jadi percakapan kita ini ternyata kita mau punya rencana. Next kita akan bahas tentang SQ ya. Karena kemarin di comments itu ada yang bilang IQ udah, EQ udah. Kemarin EQ sama RT kan. Nah sekarang menyisakan tentang SQ. Diawali dengan ada situasi yang tadi kita bahas, yaitu adalah high performers. Mereka mengalami kegalauan, kecemasan. Ya bisa jadi bahwa ini ada ketidakadilan di situ. Gue udah kerja keras, gue udah lakukan yang terbaik, tapi ternyata perusahaan belum cukup memberikan apa yang diharapkan. Ada dua hal yang tadi Bagio bilang sebagai resume, sebagai kesimpulannya adalah PR buat organisasi itu adalah you double check, you recheck again your performance management system. Is it compatible with this current situation that we are facing? Di sisi yang lain yaitu adalah semua para high performers, ya kan? This is your time to be more grateful bahwa di luar sana mungkin banyak orang yang pengen berkontribusi, tetapi masalahnya yang dipakai adalah otak lu doang gitu, maksud gua. Why? Karena lu yang punya ilmunya dan lu punya kemampuan untuk itu. Ini adalah kesempatan yang mungkin lu harus ambil, disyukuri tapi ya bukan malah mengeluh saja gitu ya. Nah, sehingga nanti kita akan bahas di tingkat yang lebih tinggi lagi, ada kecerdasan secara spirituals. This is not about you, this is about your spirit yang lu harus coba temui. Gitu kira-kira, bro. Oke, dari gue sama Bagio itu aja. Terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you.